Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Is Channel. Apa kabar sahabat semua? Agak lama ya kita tidak berjumpa. Hari ini kita bisa bertemu kembali di channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita mau ngobrol tentang apa? Teman-teman yang baik, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan kepada teman-teman tentang informasi tanaman obat. Ketika itu saya menyampaikan ada tanaman Centella asiatica dan juga ada tanaman kelor. Namun pada hari ini saya ingin memberikan sedikit informasi yang mudah-mudahan berkenan di hati Anda, yaitu obat bahan alam itu berkhasiat dan ampuh. Mengapa ya obat bahan alam itu berkhasiat dan ampuh? Ya, ada apa di dalam tanaman obat itu sehingga dia dapat dijadikan pilihan ketika kita ingin menyembuhkan suatu penyakit. Yuk kita lihat ya. Sebelum kita masuk kepada tanamannya, ada satu inspirasi yang kayaknya layak untuk kita pahami bersama, yaitu tentang suatu pemahaman bahwa penyakit itu disebabkan oleh berbagai faktor risiko. Mungkin kita mengalami satu penyakit, tapi percayalah teman-teman bahwa satu penyakit yang kita alami atau kita derita itu sesungguhnya bukanlah satu penyebabnya ya. Ada banyak hal yang terjadi di dalam badan kita sehingga satu penyakit itu muncul. Di sisi lain, tanaman obat itu selalu mengandung multi komponen senyawa bioaktif. Perbedaan antara senyawa aktif kimia yang tunggal dengan senyawa bioaktif yang terdapat dalam tanaman. Dia selalu merupakan kelompok-kelompok senyawa, dan dalam satu tanaman itu bisa mengandung berbagai-bagai kelompok yang jumlahnya sangat banyak. Nah, jadi ini kekayaan alam ya yang dapat kita manfaatkan untuk menyembuhkan penyakit yang tadi sebabnya juga disebab oleh berbagai faktor risiko. Nah, satu lagi yang perlu kita pahami, penyakit itu nggak ada yang muncul tiba-tiba loh. Kalau satu hari kita mengeluhkan sakit, misalnya bangun tidur tiba-tiba pinggang kita terasa sakit, percayalah bahwa itu sebenarnya tidak tiba-tiba. Jauh sebelum kondisi itu muncul sudah ada proses-proses yang terjadi sehingga kita sampai kepada satu titik itu kita merasakan sakit yang sepertinya tiba-tiba. Kemudian kita juga perlu memahami bahwa yang namanya kesembuhan itu tidak ada yang instan. Sebagaimana penyakit itu tidak muncul tiba-tiba, begitu juga dengan kesembuhannya tidak ada yang instan. Jadi perlu proses ya. Nah, jadi pengobatan, apapun pengobatannya, baik itu pengobatan dengan bahan alam maupun dengan obat kimia sintetis, pastilah tidak instan. Ada proses ilmiah ya yang menuju kepada satu titik penyembuhan, dan itu pasti membutuhkan waktu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman berpikir, aduh saya kalau sakit ini makan obat ini tokcer enggak ya, hari ini sakit besok langsung sembuh. Berpikirnya mestinya tidak seperti itu ya. Perlu sekali membangun pemahaman yang benar bahwa pengobatan, penyembuhan itu adalah suatu proses yang membutuhkan waktu. Kemudian saya mau kasih satu contoh yang pada saat ini banyak saya diskusikan dengan teman-teman ya yang ada di medsos dan juga teman-teman yang menghubungi saya secara pribadi. Salah satu contohnya adalah penyakit yang banyak ya disandang oleh kita, misalnya adanya kanker, adanya mioma, kista, radang prostat, ya, radang tiroid dan lain-lain. Nah, penyakit-penyakit ini saya ambil sebagai contoh saja untuk membangun pemahaman, bisa timbul dalam beberapa bentuk gejala. Misalnya adanya bengkak atau benjolan, adanya radang, kemerahan kulit,
rasa nyeri atau sakit, hilangnya nafsu makan, berat badan yang turun, dan timbulnya keganasan dan tumbuh merebak ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah satu kondisi kasus tentang penyakit yang sesungguhnya tidak muncul tiba-tiba dan membutuhkan waktu untuk sampai kepada satu fase ini atau stadium ini. Pada satu saat kita mengalami penyakit seperti itu, kalau kita kembali lagi kepada obat bahan alam tadi yang katanya mengandung multikomponen, kita membutuhkan senyawa apa ya untuk menyembuhkan penyakit yang punya gejala yang banyak seperti tadi? Apa yang kita butuhkan? Nah, kita tentu membutuhkan konsep pengobatan, satu menghilangkan gejalanya, dua mencegah pertumbuhan atau menurunkan sebab musabab sakitnya. Nah, untuk menghilangkan gejala, tentu kita membutuhkan pereda rasa nyeri, penghilang radang, menghilangkan pembengkakan. Kalau tadi kurang nafsu makan, tentu kita membutuhkan pemulihan nafsu makan. Nah, kemudian untuk menuju kepada akar penyakit, apabila tadi sakit itu adalah berupa kanker atau mioma atau kista atau radang prostat dan lain-lain, tentu kita membutuhkan yang punya aktivitas seperti anti neoplastik, anti migrasi sel, anti infeksi dan lain-lain. Jadi banyak sekali faktor yang perlu kita kendalikan ketika kita ingin menyembuhkan suatu penyakit. Pertanyaan kita, ada nggak ya tanaman obat yang memenuhi kriteria tersebut? Teman-teman yang baik, di Indonesia ini banyak sekali tanaman obat. Dan kalau kita teliti satu persatu, semuanya berkhasiat untuk penyakit apapun yang ada di sini. Yang penyakit apapun tentu ada obatnya. Masalahnya kita tahu enggak, kita cari apa enggak, kita kaji apa enggak tiap-tiap tanaman itu. Jadi beberapa tanaman memang ada yang mengandung khasiat sebagai anti neoplastik, sebagai anti nyeri, sebagai anti radang, antioksidan, penambah nafsu makan dan lain-lain. Karena tanaman itu mengandung kelompok-kelompok, misalnya ada senyawa flavonoid, alkaloid, dan seterusnya. Karena tanaman itu mengandung berbagai kelompok senyawa bioaktif yang bekerja secara sistemik, holistik. Jadi bekerja untuk keseluruhan sistem badan kita, sehingga tanaman obat itu dapat digunakan untuk mengatasi berbagai keluhan yang timbul karena suatu penyakit tertentu. Hari ini tadi saya ambil contoh yaitu ada sakit kanker, mungkin mioma, mungkin kista, mungkin radang prostat dan lain-lain. Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi tentang kandungan zat berkhasiat di dalam tanaman. Yang dimanfaatkan dari suatu tanaman itu adalah senyawa bioaktifnya. Nah, karena kita senyawa bioaktif yang kita bahas pada hari ini, jadi untuk mengobati suatu penyakit kita memerlukan satu komposisi yang rasional. Artinya yang sudah dikaji ya, kita perlu ini, perlu ini, perlu ini. Yang nggak perlu ya tidak semuanya harus dikonsumsi. Jadi selektif dan hasil ujungnya nanti adalah efektif atau manjur. Nah, untuk melakukan proses seleksi sehingga kita mendapatkan zat berkhasiat yang selektif, kita memerlukan langkah nih. Langkah teknologinya misalnya kita teknologi ekstrak ya. Jadi kita tidak menggunakan bahan mentahnya. Kalau bahan mentahnya belum ada proses seleksinya, semuanya terminum oleh kita ya. Kalau ekstrak kita sudah melakukan proses tadi itu selektif. Nah, kita ambil contoh aja, misalnya untuk 100 kg bahan mentah kunyit dan meniran yang digunakan untuk obat kanker misalnya, itu setara dengan kurang lebih 20 kapsul produk sediaan farmasi. Terbayang ya oleh teman-teman? Jadi sangat selektif loh, dari 100 kg bahan mentah basah itu kita hanya mendapatkan 20 kapsul produk akhir farmasi. Jadi proses rasionalnya, selektifnya ini sangatlah ketat. Saya sampaikan ini untuk memberikan gambaran kepada teman-teman untuk mendapatkan hal itu akan sangat sulit bagi kita manakala kita menyiapkannya sendiri di rumah, karena teknologi yang tadi saya sampaikan itu tentu berada pada industri obat bahan alam. Contoh lagi tentang dosis dan efektivitas zat berkhasiat. Saya akan memberikan contoh lagi.
supaya teman-teman mempunyai pemahaman yang cukup. Kunyit dan meniran misalnya. Kunyit itu mengandung kurkumin, meniran mengandung filantin. Zat ini, kedua senyawa bioaktif ini punya khasiat untuk membunuh sel kanker. Menurut kajian, dosis terapinya adalah 6 gram per hari. Manakala satu kapsul itu mengandung ekstrak 500 mg, artinya kita membutuhkan 12 kapsul ya per hari ya, yang dibagi dalam beberapa kali. Katakanlah 3 kali sehari, berarti setiap kali makan obat adalah 4 kapsul, 3 kali 4 kapsul. Mengapa sih saya ambil contoh seperti ini? Karena ini untuk memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa memahami zat berkhasiat yang terkandung dalam suatu produk obat bahan alam itu sangatlah penting, sehingga teman-teman dapat memahami cara kerja obatnya dan dapat mengambil manfaat dari obat bahan alam itu. Karena banyak yang bertanya kepada saya, boleh nggak sih Bu, kalau saya makan obatnya segini aja? Enggak 3 kali 2 Bu, 2 kali 1 boleh enggak? Nah, ilustrasi ini mudah-mudahan membangun pemahaman kepada teman-teman betapa pentingnya pengetahuan kita tentang konsentrasi zat yang berkhasiat dan berapa banyak zat berkhasiat itu harus kita konsumsi. Teman-teman, kata kunci penyembuhan adalah dosis yang tepat. Dosis itu apa? Dosis artinya takaran yang cukup untuk mengatasi suatu gejala penyakit atau penyakit. Berapa besarnya tadi saya sudah kasih ilustrasi. Jadi kalau kita bicara tentang terapi atau pengobatan, kita bicara tentang dosis yang cukup untuk mengatasi penyakit. Kalau dosisnya tidak cukup, bagaimana untuk menyembuhkan penyakit itu? Akan sangat sulit kan? Nanti nggak sembuh-sembuh itu penyakitnya. Sebagai contoh tadi saya memberikan ilustrasi, sehari misalnya 3 kali 4 kapsul untuk mendapatkan 12 gram zat senyawa berkhasiatnya. Mungkin lama pengobatan yang dianjurkan adalah 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Nah, ini adalah suatu periode dan juga dosis yang wajib dipatuhi oleh teman-teman yang memang sedang membutuhkan pengobatan. Kemudian saya juga ingin menyampaikan sedikit informasi tentang efek samping. Banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya, ada efek sampingnya enggak Bu? Saya selalu bilang, produk ini tidak mengandung ini, tidak mengandung itu. Obat bahan alam itu kan mempunyai satu kelompok senyawa bioaktif yang saling mendukung untuk meningkatkan efektivitas dan saling menghilangkan atau meredam efek yang tidak diharapkan. Efek samping itu adalah efek yang tidak kita harapkan, yang muncul dalam dosis terapi. Beberapa obat mengandung efek samping, misalnya obat penghilang rasa nyeri itu kalau tidak diwaspadai dapat menimbulkan efek samping mengiritasi lambung. Ya, misalnya obat flu dapat menimbulkan efek samping mengantuk dan lain-lain. Nah, pada obat bahan alam sepanjang Anda mengkonsumsinya sesuai dengan aturan yang telah disarankan, insya Allah Anda akan terhindar dari efek yang tidak Anda kehendaki atau efek yang tidak kita perlukan. Teman-teman yang baik, itu tadi selintas tentang obat bahan alam. Mengapa obat bahan alam itu bisa manjur ya, berkhasiat? Kuncinya adalah pada dosisnya. Saran saya cuma satu ya teman-teman, manakala Anda sedang sakit dan ingin sembuh, patuhilah aturan dosisnya, sabar dalam proses penyembuhan, insya Allah Anda akan sampai kepada satu titik sembuh. Demikian penjelasan ringkas saya, mudah-mudahan informasi ringkas ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai kita berjumpa kembali pada video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.